masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kisah penjajah Belanda yang dibikin kewalahan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia, tentu kalian sudah pernah mendengarnya dalam pelajaran sejarah. Tapi kalau kisah penjajah Belanda yang dibuat kewalahan oleh seekor burung merpati berpangkat letnan, apakah kalian sudah pernah mendengarnya? Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Kemerdekaan Indonesia tidak didapat dengan begitu saja, akan tetapi dengan perjuangan yang panjang, berat, dan berdarah-darah. Dan perjuangan ini dilakukan oleh hampir semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan politik, militer, kalangan ulama, santri, dan rakyat jelata. Semua bahu-membahu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Namun siapa sangka, di balik kesuksesan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata tidak luput dari peran penting yang dimiliki seekor burung merpati. Ini bukan cerita dongeng maupun kisah fiksi. Akan tetapi, ini adalah kisah nyata yang mewarnai proses perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan. Mungkin kalian bertanya-tanya, memang apa jasa burung merpati tersebut? Apakah burung merpati bisa berperang mengusir penjajah? Memang sih, merpati terlalu lemah jika dilibatkan dalam sebuah pertempuran melawan penjajah. Karena paruhnya gak mungkin dapat melawan senapan dan meriam tentara Belanda. Akan tetapi burung merpati ini memiliki peran yang sangat vital dalam membantu komunikasi dan penyampaian pesan-pesan penting tentang keberadaan pasukan Belanda dan tentang rencana-rencana pasukan Belanda. Sehingga mereka bisa mengantisipasi lebih awal dan menggagalkan rencana pasukan Belanda tersebut. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, teknologi pengirim pesan belum secanggih saat ini. Pada masa itu belum ada WhatsApp, email, apalagi video call. Yang ada saat itu adalah radio, yang bisa digunakan untuk mengirim informasi jarak jauh. Akan tetapi kelemahannya, jika memakai radio, maka semua orang yang punya radio, termasuk pihak lawan yaitu pasukan Belanda, juga dapat mendengar informasi tersebut. Lalu bagaimana, jika ternyata yang dikirimkan tersebut, adalah sebuah pesan rahasia yang tidak boleh diketahui oleh musuh? Nah, disinilah peran penting sang burung merpati. Pada masa itu, burung merpati memang banyak dipelihara, dan dilatih untuk dijadikan sebagai pembawa pesan penting. Burung merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antar satuan TRI, atau Tentara Republik Indonesia. Burung ini ditugaskan untuk menyampaikan pesan secara sembunyi-sembunyi, biar tidak ketahuan tentara Belanda. Wilayah penugasan burung merpati tersebut berada di daerah Komando Ronggolawe Lamongan, Kesatuan TRI yang berada di Surabaya. Sebenarnya, selama ditugaskan, burung merpati ini telah berkali-kali berhasil menyampaikan pesan-pesan penting yang bersifat rahasia tepat ke tujuannya. Peran dari pesan ini teramat sangat penting bagi keberhasilan strategi perang yang dirancang oleh para pejuang Indonesia. Pihak Belanda pun mulai kewalahan melawan para pejuang Indonesia yang bertempur dengan gagah berani, walaupun kalah secara persenjataan dengan pasukan Belanda. Akan tetapi ada satu hal yang membuat pasukan Belanda sangat penasaran, yaitu bagaimana bisa pejuang Indonesia bertukar informasi secara cepat antar pos tentara atau pejuang Indonesia, sedangkan mereka belum punya alat komunikasi yang canggih. Pasti para pejuang Indonesia mempunyai cara rahasia, yang biasa mereka gunakan untuk berkirim pesan secara cepat dan tepat.
Entah sudah berapa banyak pesan penting yang telah dikirimkan oleh merpati ini. Entah seberapa banyak tugas yang telah dilaksanakannya dengan baik. Entah berapa banyak strategi para pejuang yang berhasil terlaksana dengan baik, berkat informasi rahasia yang berhasil disampaikan oleh merpati ini. Akan tetapi sayang, pada akhirnya pihak Belanda menyadari bahwa merpati yang selalu terbang di langit-langit Surabaya, merpati yang dengan tanpa rasa takut berterbangan di atas medan pertempuran, ternyata memiliki peran penting untuk menyampaikan pesan rahasia. Hingga akhirnya, pihak Belanda mengerahkan penembak jitunya untuk menembak pejuang yang tak memiliki persenjataan ini. Pejuang cantik yang hanya mengandalkan kepakan sayapnya namun mampu mensukseskan perjuangan para pasukan tanah air. Dan saat merpati itu terbang di langit Surabaya, membawa pesan yang teramat sangat penting, tiba-tiba tertembak oleh senapan prajurit Belanda. Peluru yang ditembakkan mengenai tepat di bagian sayapnya saat terbang. Namun, merpati itu tidak menyerah, dia tetap menjalankan tugasnya. Misi rahasia itu harus tetap disampaikan, meski tubuhnya penuh berlumuran dengan darah. Walaupun mulai oleng dan kesakitan, namun sang merpati itu terus berjuang dan terbang hingga sampai ke tujuan. Hingga akhirnya, merpati itu pun sampai di tujuan dan tewas tepat di depan komandannya. Dan pesan rahasia yang teramat sangat penting ini pun, akhirnya segera ditindaklanjuti oleh para pejuang Indonesia. Sementara sang pahlawan cantik bersayap itu pun telah menghembuskan nafas terakhirnya. Berkat jasa dan peran pentingnya, serta pengorbanannya, maka burung merpati pos ini pun diberi penghargaan pangkat Letnan Anumerta, dan dianggap sebagai sosok pahlawan. Dan untuk mengenang jasanya, jasad burung merpati pos ini pun diawetkan dan ditempatkan di Museum Brawijaya Malang. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Mengingat apa yang dilakukan oleh sang merpati pejuang ini, tentu kita harusnya menyadari bahwa untuk mencapai kemerdekaan bangsa, hampir semua elemen masyarakat bahu-membahu untuk mewujudkan kemerdekaan ini. Bahkan gak cuma manusianya saja, akan tetapi binatang pun sampai ikut mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Dengan ini harusnya kita merasa malu, jika saat ini kita tidak berjuang untuk mengisi kemerdekaan yang telah diraih. Seharusnya kita sama-sama berjuang di bidang masing-masing agar negara kita semakin maju dan berkembang, adil dan sejahtera, seperti cita-cita para pahlawan. Jangan sampai kemerdekaan ini dirusak oleh perpecahan dan perselisihan hanya karena mementingkan kelompok masing-masing. Malulah sama merpati ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.